Dua orang pekerja di dalam mobil terjebak macet. Menyebalkan. Tadi siang panas sekali. Tiba-tiba sekarang hujan. Bulan ini kan sudah bukan musim hujan lagi. Cuaca sekarang memang sudah tidak dapat diperkirakan, entah kapan musim hujan dan musim kemarau. Iya tuh, padahal dulu Oktober sampai Maret itu kan musim hujan. April sampai September musim kemarau. Sekarang sih kacau balau. Ini macet sampai kapan lagi? Pasti ada banjir. Benny menerima panggilan telepon, berbicara sebentar, dan kembali berbincang dengan Rico. Kita nanti putar arah ya. Jalan yang biasa kita lewati banjir. Barusan kakakku memberitahu. Tuh kan, hujan sedikit banjir. Nggak hujan, panasnya kebangetan. Belum lagi berita-berita bencana alam, kekeringan, krisis pangan, bahkan badai. Bumi sudah nggak nyaman, rusak. Rico meneguk minuman kaleng dan membuang kalengnya keluar jendela. Kamu ini menggerutu soal bumi, tapi kamu sendiri berperan menjadi penyebabnya. Kok aku? Pemerintah dan pengusaha dong yang bertanggung jawab. Kan kerusakan bumi karena penggundulan hutan. Pohon-pohon ditebangi berlebihan. Asap kendaraan dan pabrik mencemari udara. Memang kamu pikir hanya penggundulan hutan saja yang menyebabkan kerusakan di bumi. Kegiatan kita sehari-hari juga turut berperan merusak bumi. Masa? Gini loh, sinar matahari kan setiap hari mengirim sinarnya ke bumi. Sebagian dipantulkan kembali ke luar angkasa, dan sebagian tertahan di lapisan atmosfer. Atmosfer terdiri dari oksigen, nitrogen, karbon dioksida, metana, dan lain-lain. Dalam jumlah yang seimbang, gas-gas ini menahan sinar matahari sehingga bumi tetap hangat. Tapi, seiring dengan kegiatan manusia, seperti pembangunan ekonomi, industri, dan transportasi, maka gas-gas seperti karbon dioksida dan metana semakin banyak. Hal ini membuat panas matahari yang tertahan pun semakin banyak. Ini dinamakan global warming atau pemanasan global. Pemanasan global semakin parah dengan jumlah pohon yang semakin sedikit. Karena pohon menyerap gas karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen. Bahkan, hutan Kalimantan sebagai salah satu paru-paru dunia mengalami laju deforestasi atau pengalihan hutan menjadi lahan dengan sangat cepat. Deforestasi dapat menyebabkan pemanasan global dengan cepat bila dilakukan dengan cara membakar hutan. Membakar hutan memang cara yang paling mudah, tetapi cara ini dapat melepaskan gas karbon dalam jumlah besar ke udara. Tuh kan penggundulan hutan? Apa hubungannya dengan aku? Aku kan karyawan biasa. Mana pernah melakukan deforestasi. Memang, tapi kegiatan sehari-hari kita juga berperan merusak bumi. Misalnya, Tuh, tadi kamu membuang sampah sembarangan. Memangnya bukan merusak lingkungan? kan hanya kaleng minuman kecil. Hanya, coba kalau setiap orang membuang sampah sembarangan seperti kamu. Bayangkan berapa banyak sampah yang menumpuk, membuat aliran air tidak lancar. Kamu tahu, kaleng itu sampah yang sulit diurai, apalagi styrofoam yang membutuhkan ratusan tahun agar dapat terurai. Banyak kegiatan sehari-hari yang tanpa kita sadari berperan menyebabkan pemanasan global. Kamu maunya kemana-mana naik kendaraan bermotor. Jalan kaki capek, naik sepeda alasannya panas. Bukankah kendaraan bermotor mengeluarkan gas karbon monoksida ya? Yang menjadi salah satu penyebab pemanasan global. Coba lihat, setiap orang memakai kendaraan bermotor. Bahkan ada satu mobil yang hanya Kira-kira diisi satu berapa orang. banyak gas karbon monoksida yang dihasilkan, gas karbon dioksida yang belum lagi kebiasaan lain yang tidak kita sadari. Sering lupa mencabut charger HP, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, seharian main games, banyak yang tidak sadar bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan gas karbon. Kamu tahu nggak berapa banyak energi yang terbuang untuk kebiasaan-kebiasaan itu? Paling sedikit. Nggak akan membuat minyak dunia habis mendadak kan? Kamu tahu,
Televisi 21 inch mengonsumsi daya sebesar 68 watt dengan asumsi pemakaian 8 jam sehari. Hanya standby saja, televisi sudah mengonsumsi sebesar 6 watt loh. Komputer mengonsumsi daya sebesar 140 watt. Bahkan benda sekecil Magic Chair mengonsumsi 465 watt untuk menanak nasi. Belum ditambah peralatan elektronik lain, AC, kulkas, dispenser, lampu, pompa air, dan sebagainya. Itu hanya dalam satu rumah loh. Bayangkan bila dikalikan dengan jumlah seluruh isi dunia. Bukankah itu hal biasa? Apa salahnya menggunakan alat elektronik? Iya, hal biasa. Makanya, saking terbiasanya, tanpa disadari menguras persediaan energi. Padahal, sebagian besar energi adalah minyak bumi yang berasal dari eksploitasi bumi atau lingkungan. Mengeksploitasi lingkungan tanpa tanggung jawab, lama-kelamaan akan merusak bumi. Kalau kita boros energi, minyak bumi habis, atau bumi rusak. Mau apa kamu? Bisa bayangkan. Padahal, energi itu inti dari kehidupan kita. Kita hidup kan enggak hanya berpikir hari ini, tapi besok, bahkan berpuluh-puluh tahun ke depan. Boros energi menjadi salah satu penyebab pemanasan global. Semuanya menjadi satu kesatuan masalah yang serius. Pemanasan global bukannya hanya menyebabkan cuaca panas saja, kan tinggal ngadem. Jangan salah bro, efek pemanasan global lebih dari itu. Pemanasan global menyebabkan bumi tidak dapat menyeimbangkan dan mengatur pola angin, hujan, dan kelembapan udara. Sehingga terjadi perubahan iklim. Sudah jelas dengan adanya perubahan iklim, maka pola cuaca pun berubah. Tidak dapat diperkirakan dan ekstrim. Cuaca yang tidak menentu dan semakin ekstrim ini mengakibatkan gagal panen yang berakibat krisis pangan. Selain itu, mengakibatkan kekeringan, bencana alam, transportasi terhambat, bahkan wabah penyakit. Serius juga ya masalahnya. Sangat serius. Makanya jangan suka menyalahkan pihak lain. Lihat diri kita sendiri. Perbaiki dari dalam diri dulu. Kita bisa mulai dengan hemat energi, menggalakkan penghijauan, dan mengajak orang lain melakukan hal yang sama. Enggak perlu sampai membuat hutan kok. Menanam pohon di halaman rumah juga sudah langkah yang bagus. Mendaur ulang sampah juga bisa diterapkan agar sampah tidak menumpuk. Naik sepeda atau jalan kaki bisa untuk mengurangi asap kendaraan. Atau yang paling bisa kamu lakukan, ya menawarkan tebengan pulang bareng ke teman kantor yang searah seperti aku ini. Hehehe. Jadi kan satu mobil isinya banyak. Gampang lah kalau itu. Tapi pemerintah juga harus berperan serta dong. Masa kita-kita aja? Pemerintah sudah berperan kok. Sekarang ada program Green Economy atau ekonomi hijau. Ekonomi hijau. Ya, ekonomi hijau adalah perekonomian yang rendah karbon, hemat sumber daya alam, dan ramah lingkungan. Konsep ini diharapkan sebagai jalan keluar, menjadi jembatan antara pertumbuhan pembangunan, keadilan sosial, ramah lingkungan, dan hemat sumber daya alam. Ada buktinya nggak? Jangan-jangan hanya teori saja. Ada dong. Sudah banyak perusahaan yang menerapkan konsep ekonomi hijau dalam produksinya. Misalnya nih, PT Musimas sebagai salah satu perusahaan kelapa sawit yang berkomitmen tidak melakukan deforestasi, eksploitasi, dan melakukan pengembangan di lahan gambut. Pengembangan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan memberikan hasil positif untuk masyarakat lokal. Contoh nyatanya, PT Musimas tidak melakukan pengembangan lahan di hutan yang memiliki nilai stok karbon tinggi. Semua kebijakan tersebut juga berlaku pada pemasok pihak ketiga yang bekerja sama dengan PT Musimas loh. Perusahaan yang merupakan debitur BNI ini juga sudah mendapat sertifikat Roundtable Sustainable of Palm Oil atau RSPO dan Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO. Kedua sertifikat itu hanya didapatkan oleh perusahaan kelapa sawit yang menerapkan prinsip keberlanjutan. Selain itu, PT Musimas bergabung dengan keanggotaan Indonesian Palm Oil Pledge atau Ikrar Industri Kelapa Sawit Lestari dan Berkelanjutan. Tidak hanya perusahaan, prinsip ekonomi hijau juga diterapkan oleh pemerintah.
Pemkot Kupang mampu menghemat pembayaran tagihan listrik untuk lampu jalan sebesar 1 miliar rupiah per bulan. Penghematan ini diperoleh setelah mereka memasang 541 unit lampu jalan di Kupang menggunakan panel surya dan jenis lampu LED dengan daya 23-35 watt. Keren kan? Tapi yang bisa melakukan hal-hal tersebut sepertinya hanya perusahaan besar atau pemerintah saja. Siapa bilang? Seorang wanita bernama Helianti Hilman bisa sukses sebagai CEO dan founder pemasar produk pertanian lokal yang menerapkan prinsip keberlanjutan. Produk pertanian yang dipasarkan berkualitas premium dan diekspor ke berbagai negara seperti Prancis, Italia, Inggris, Australia, Swiss, dan Jepang. Produk dengan merek Javara ini memiliki 400 hingga 500 jenis produk, mulai dari beras, bumbu, minyak, selai, mie, pisang, gula aren, kopi, cengkeh, rumput laut, dan sebagainya. Selain turut melestarikan lingkungan dan produk asli Indonesia, Javara yang merupakan mitra BNI ini juga memerhatikan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, bermitranya Javara dengan petani lokal. Hebat bukan? Seorang wanita dapat membuat bisnis yang mengharumkan nama Indonesia. Melestarikan kekayaan alam, mensejahterakan masyarakat, menguntungkan, mengolah produk sesuai dengan kearifan lokal atau local wisdom, dan tetap memperhatikan lingkungan. Keren juga ya. Ternyata semua orang dapat berperan menjaga lingkungan. Betul. Makanya kita bisa memulai dari hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya mengeluh saja, apalagi menyalahkan pihak lain. Tentunya, konsep ekonomi hijau baru akan membuahkan hasil jika kita mau mengubah perilaku. Setidaknya, kita tidak menjadi penyebab pemanasan global.